Sekalian, pada malam hari ini cinta diidentikan dengan kata hati. Jadi, bolehkah saya dibantu? Marilah kita sama-sama memegang hati kita. Iya. Baik. Coba sekali lagi, marilah kita pegang hati kita. Iya. Baik. Setelah kita sadari, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hati itu ada di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini adalah jantung kita. Karena kalau kita pegang ini hati, berarti jantung kita di mana? Apakah digantung di pisang? Itulah jantung pisang. Baik, saya ini bertanya, pada malam hari ini siapa yang sedang jatuh cinta? Kurasa telah jatuh pada pandangan yang pertama. Karena kenapa? Saya melihat ada seseorang yang sangat menyenangkan bagi hati saya ketika saya melihat pada pandangan pertama. Beliau masih mengingat kita walau kita tiga bersaudara. Seseorang ini ketika jalan-jalan ke negeri Sakura, beliau masih mengingat untuk membeli sesuatu yang diberikan kepada kita. Itulah cinta yang mereka tunjukkan untuk kita. Jadi sebenarnya cinta itu apa pada malam hari ini? Cinta itu adalah cindera mata. Dan pada akhirnya saya mengingat ketika seseorang yang berkunjung ataupun jalan-jalan kemana-mana, kalau ada seseorang yang ingat untuk memberi cindera mata bagi kita, artinya orang itu menunjukkan rasa cintanya pada kita. Jadi kalau ada yang ingin jalan-jalan ke Bali, nanti jangan lupa ya. Baik, yang kedua, cinta itu juga identik, katanya dipengaruhi oleh penampilan. Pandangan pertama kita terlihat begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tetapi, pernahkah kita sadari bahwasanya penampilan kita itu mencerminkan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri? Seperti pada malam hari ini, penampilan saya sedikit kenapa? Itu boleh kita tanya. Ada sebagian besar orang yang hari ini pada datang di Socrates yang mempunyai rambut tentunya. Pada umumnya ketika bersin, yang dilakukan kalau tidak di jilid celana, biasanya untuk menghilangkan rasa grogi, mereka akan memegang dan hilang di rambut. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita rambutnya itu lebih gemerlap, kita boleh ragu apakah itu memang benar-benar minyak rambut. Oleh karena itu kita memberikan cinta itu juga dipengaruhi oleh penampilan. Kalau penampilan kita itu bagus, kita memberikan rasa yang nyaman untuk melihat penampilan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada istilah mengatakan pernikahan itu membutuhkan cinta. Saya setuju sekali. Kenapa? Karena cinta itu adalah cincin dan permata. Seperti ketika kita menerima nikahnya, saya terima nikahnya Soleha binti Sulaiman dengan mas kawin cincin dan permata. Itulah dia. Kalau kita yang sehari-hari itu tidak pernah ada pekerjaan ataupun menganggur, kita ingin punya pasangan hidup, tolong ingat sekali lagi, karena perkawinan itu butuh cincin dan permata. Jadi sudah harus kita segera cari pekerjaan sekarang juga, jangan tunggu nanti. Nah, kalau kita lihat cinta itu juga, cinta diidentikan tadi katanya dengan hati. Cinta itu boleh berkali-kali, tetapi kalau hati kita berikan berkali-kali, itu jadinya seperti apa? Hati satu kali, itulah hati kita bersama. Tetapi kalau hati dua kali menjadi hati-hati. Itulah dia, kalau seandainya kita sudah memberikan hati kita yang kedua kepada seseorang, sudah harus kita berhati-hati untuk bertemu dengan pasangan kita yang pertama. Apakah kita akan diceraikan ataukah kita akan dilakukan yang tidak kita tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan pesan bahwasanya cinta bagi kita setiap orang adalah sesuatu yang sangat berharga. Walau cinta itu bisa membohongi kita bahkan dari penampilan. Bercerita mengenai
penampilannya membohongi kita. Kalau kita melihat cowok seperti saya yang mempunyai tubuh yang cukup lumayan kekar, saya bisa dibilang kekar, tapi masih cicilan. Orang biasanya ada bulatannya 6, saya bulatannya 1, jadi cicil sampai dulu, berarti menyusul ya. Oleh karena itu, kita melihat kadang-kala penampilan seseorang itu begitu menggoda. Tetapi ketika kita lihat gayanya itu berjalan dan memegang sesuatu, menunjukkan sesuatu yang seperti ini, atau tiba-tiba mengangkat telepon, halo sini, itu menunjukkan bahwasanya mereka sudah lari dari kenyataan. Itu menunjukkan mereka tidak mencintai dirinya sendiri. Kita dilahirkan dengan tubuh normal, semua anggota fisik normal. Tetapi kenapa kita harus mengabaikan kodrat kita? Kalau kita memang dilahirkan sebagai seorang laki-laki, terima saja. Kalau kita dilahirkan seorang perempuan, maka kita mesti terima. Kadang-kala seseorang yang dilahirkan sebagai wanita tidak menerima dirinya sebagai wanita apa adanya. Apa buktinya? Mengangkat beban berat. Kamu bisa, saya juga bisa. Tapi kalau misalnya laki-laki tidak menerima kodratnya, dia tidak mencintai dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Memegang sesuatu dengan cara seperti ini, lalu berjalan. Itulah yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mengajak kita semua yang ada di sini, di Toastmaster tentunya, terimalah kodrat kita apa adanya dan kembangkanlah potensi-potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mencintai diri kita apa adanya. Setelah kita bisa mencintai diri kita apa adanya, maka kita bisa mencintai lingkungan kita. Setelah lingkungan bisa kita cintai, maka negara Indonesia akan semakin baik. Terima kasih.